Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Efriani SMMM, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Bu Beta. Untuk saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah EKMA 4476 ini. Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok EKMA 4476. Pada sesi 3 ini kita akan membahas terkait modul 3 ya, rekan-rekan semua, yaitu pendekatan riset dan audit fungsi sumber daya manusia. Model pendekatan dan kunci keberhasilan audit SDM, di sini ada model pendekatan dan instrumen riset daripada audit SDM. Model audit SDM yang disarankan untuk digunakan sebaiknya ini memang merupakan model yang harus berlandaskan filosofi holistik dan spiritual. Berdasarkan apa? Berdasarkan aspek strategik, integratif, serta berbasis proses, bisnis, dan kompetensi. Itu yang diharapkan. Kemudian audit SDM ini juga menurut Werder dan Davis memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama ada namanya pendekatan komparatif, pendekatan otoritas luar, kemudian ada yang namanya pendekatan statistik, pendekatan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan, pendekatan manajemen by objective atau disingkat dengan MBO. Adapun instrumen dalam audit SDM ini mencakup analisis dokumennya seperti apa, wawancaranya yang digunakan, analisis historisnya itu bagaimana, kemudian ada surveinya, ada eksperimennya, seperti itu. Faktor-faktor penentu keberhasilan audit fungsi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi apa saja? Yang pertama ada model audit, yang kedua kompetensi auditor, dukungan manajemen puncak dan kerjasama sinergis, kemudian kerjasama sinergis antara auditor dan auditee. Audit fungsi perencanaan sumber daya manusia. Jadi memang perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk apa? Memperkirakan permintaan dan ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang. Sesuai dengan apa? Perkembangan bisnis daripada perubahan perusahaan seperti itu. Kemudian audit fungsi perencanaan sumber daya manusia akan efektif apabila auditor memahami indikator kunci keberhasilan proses perencanaan sumber daya manusia. Seperti apa? Yang pertama, adanya analisa peluang dan ancaman maupun kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua, adanya metode pengukuran dan peramalan kebutuhan yang tepat. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia yang terkini dan lengkap. Yang keempat, investasi sumber daya manusia, penerapan pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Terakhir, rencana suksesi dan bagan penempatannya. Itulah beberapa indikator suatu perencanaan sumber daya manusia itu bisa dikatakan berhasil atau tidaknya. Jadi dilihat dari 5 komponen tadi. Apabila salah satu komponennya tidak memenuhi, maka belum dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses perencanaan sumber daya manusia itu sudah berjalan. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Untuk proses selanjutnya terkait analisa jabatan. Jadi, proses sistematis dan terarah dalam rangka pengumpulan dan penganalisaan data mengenai apa ini? Mengenai fungsi, tugasnya, tanggung jawab, hubungan kerja, dan kondisi kerjanya. Seperti itu. Audit fungsi analisa jabatan akan efektif dengan mengacu pada indikator kunci keberhasilan. Apa indikator kunci keberhasilannya? Yang pertama, ketersediaan daripada Standard Operating Procedure atau SOP analisa jabatan. Yang kedua, ketepatan pemanfaatan sumber datanya. Kemudian yang ketiga, organisasi pelaksanaan yang tertata. Yang keempat, ketepatan metode dan format uraian daripada jabatan. Yang kelima, kompetensi analisis.
Dan yang keenam, penerapan daripada analisa jabatan berbasis digital yang terintegrasi ya antara perencanaan dan pengadaan daripada sumber daya manusia. Lagi-lagi rekan-rekannya saya perlu sampaikan bahwasanya memang indikator kunci keberhasilan dari suatu analisa jabatan ada 6 poin tadi. Apabila salah satunya tidak memenuhi, maka belum bisa dikatakan suatu analisa jabatan ini berhasil seperti itu. Jadi memang harus sistematis, harus tercapai semua indikator-indikator yang telah disampaikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada audit fungsi rekrutmen akan efektif dengan mengacu pada indikator. Jadi ada indikator lagi nih teman-teman ya terkait rekrutmen yang efektif itu seperti apa sih? Yang pertama, ketersediaan daripada Standard Operating Procedure atau SOP rekrutmennya seperti apa. Yang kedua, adanya ketepatan pelaksanaan e-recruitment. Kemudian adanya ketersediaan persyaratan jabatan berbasis apa? Berbasis kompetensi tentunya. Kemudian ketepatan pelaksanaan rekrutmen sesuai tahapan yang seharusnya. Dan yang kelima, ketepatan penggunaan metode yang dapat atau dengan mempertimbangkan jabatan yang lowong dan dananya yang tersedia seperti itu. Berbicara audit fungsi selektif akan efektif. Nah, tadi apabila rekrutmen itu efektif, apa indikatornya tadi sudah disampaikan. Sedangkan kalau fungsi seleksi akan efektif, apa indikatornya? Baik, yang pertama, adanya penetapan selection ratio yang tepat tentunya. Yang kedua, ketersediaan sama standard operating procedure SOP ya, rekan-rekan seleksi. Yang ketiga, seleksi administratifnya yang selaras dengan persyaratan daripada jabatan. Yang keempat, ketepatan tes. Tes apa? Tes pengetahuan umum dan keahlian profesi. Yang kelima, ini terkait ketepatan tes potensi dan kompetensi dengan menggunakan metode dan peralatan yang sesuai tentunya. Yang keenam, kelengkapan dan keakuratan tes kesehatan. Sampai dengan yang ketujuh, yaitu pertimbangan daripada pengguna ya, rekan-rekan ya. Itu terkait fungsi seleksi dan rekrutmen yang efektif. Jadi acuannya atau indikatornya sudah disampaikan. Lagi-lagi dalam mencapai sesuatu hal atau dapat dikatakan berhasil tidaknya, acuannya adalah indikator. Apabila indikatornya terpenuhi, maka suatu proses atau suatu hal itu, entah itu rekrutmen, entah itu seleksi, itu baru bisa dinyatakan efektif atau sesuai dengan semestinya. Selanjutnya terkait audit fungsi pelatihan dan pengembangan. Sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi audit fungsi dan pelatihan akan efektif dengan mengacu pada indikator. Ada indikatornya juga. Yang pertama adanya ketersediaan Standard Operating Procedure atau SOP pelatihan dan pengembangan. Yang kedua ada integrasi sistem pelatihan dan pengembangan dengan sistem karir, sistem penilaian kinerja, dan sistem balas jasa. Kemudian adanya kesesuaian antara sistem pelatihan dan pengembangan dengan apa? Dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan daripada pegawai dengan mempertimbangkan tentunya ya teman-teman kompetensi yang mereka miliki atau pegawai miliki. Kemudian adanya ketersediaan pola induk pelatihan nih dan pengembangan dengan program-program apa? Program-program yang tepat yang disesuaikan. Selanjutnya terdapatnya ketersediaan portofolio sumber daya manusianya. Selanjutnya ada efektivitas biayanya, biaya pelatihan maupun pengembangan. Yang ketujuh, indikator terakhir di audit fungsi pelatihan dan pengembangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pusat pelatihan yang baik. Jadi, rekan-rekan, untuk pelatihan dan pengembangan itu dikatakan baik, dikatakan sesuai, dikatakan efektif dengan memenuhi daripada indikator tadi, 7 hal tadi. Mulai dari ketersediaan SOP sampai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apabila salah satu indikatornya belum memenuhi, maka belum dapat dikatakan suatu pelatihan itu, fungsi pelatihan dan pengembangan itu sudah berjalan secara efektif. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Selanjutnya, di sini ada audit fungsi manajemen karir. Jadi audit fungsi manajemen karir sama, ada acuannya, ada indikatornya. Sehingga fungsi manajemen karir itu dapat dikatakan
efektif. Apa saja? Yang pertama sama, adanya ketersediaan Standard Operating Procedure SOP karir. Yang kedua, adanya perencanaan strategik SDM-nya, di mana tercakup jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan perusahaan dalam 5 tahun ke depan, ya. Kemudian adanya pola dan jalur daripada karir yang tepat. Jadi memang ada jalur karir itu kan pasti ada jenjangnya, tapi harus yang sesuai, yang tepat. Adanya juga penilaian kinerja berbasis kompetensi, karena menciptakan, memelihara, ataupun sumber daya. Tadi kan kita membahas tentang sumber daya manusia yang PK berbasis kompetensi. Selanjutnya terkait fungsi manajemen karir, indikatornya adalah adanya portofolio sumber daya manusia berdasarkan hasil apa? Talent mapping. Jadi kan biasanya sudah dipetakan nih seperti apa karyawan-karyawan yang ditempatkan di posisi tertentu, seperti itu. Selanjutnya ada rencana suksesi high flyer program bagi pegawai bertalenta star. Iya, jadi memang ada seperti apa nih kalau kita mau merekrut pegawai yang talenta, tidak sembarang, istilahnya posisi tertentu, pasti kan ada namanya rencana suksesinya. Selanjutnya ada peramalan promosi dan mutasi atau perpindahan jabatan. Dalam rangka apa? Pengembangan pegawaian. Iya, jadi memang ada dalam suatu pekerjaan itu ada yang namanya promosi, bisa naik jabatan, ataupun mutasi, perpindahan lokasi jabatan, bisa baik satu lokasi atau lokasi ke lokasi lain, atau dalam satu lokasi hanya dimutasi di jobnya, seperti itu. Adanya juga perencanaan karir dengan kesepakatan bersama tentunya antara pihak manajemen perusahaan dengan pegawainya, ya teman-teman, ya. Adanya juga pengembangan karir yang tepat disertai dengan efektivitas biaya biaya terkait manajemen karir. Selanjutnya ada fungsi daripada penilaian kinerja. Jadi fungsi penilaian kinerja yang efektif apabila auditor memahami indikator. Jadi ada indikatornya juga. Yang pertama, adanya sasaran perusahaan. Nah, jadi sasaran unit kerja dan sasaran individu yang tepat, jelas dan terukur. Yang kedua, aspek yang dinilai berbasis kompetensi mempertimbangkan potensi, kemudian ada skill dan juga perilaku daripada individu. Yang ketiga, ada yang namanya proses bimbingan atau konseling yang efektif tentunya. Disertai dokumentasi apa? Hasil penilaian kinerja yang tertata dengan baik. Kemudian ada audit fungsi balas jasa. Indikatornya apa? Suatu balas jasa itu dapat dikatakan sudah berhasil, sudah efektif. Yang pertama, ada balas jasa diberikan atas penilaian kinerja berbasis apa? Kompetensi yang tepat. Yang kedua, keadilan internal yang mempertimbangkan bobot relatif daripada jabatan. Yang ketiga, keadilan eksternal yang mempertimbangkan apa? Keselarasan dengan jabatan perusahaan lain dalam industri yang sama. Terakhir, di audit fungsi balas jasa yang bisa dikatakan efektif atau berhasil adalah kondisi keuangan perusahaan. Sehat atau tidak, mampu atau tidak, mencukupi atau tidak. Seperti itu. Ya, teman-teman, ya. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dalam audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau Human Research Information System, HIRIS, ya. Dikenal dengan istilah HIRIS. Jadi audit fungsi perencanaan dan pengadaan SDMBK berbasis teknologi informasi. Yang pertama ada audit fungsi analisa jabatan, di mana pemanfaatan teknologi informasi dalam fungsi analisa jabatan dapat diidentifikasikan dari 3 hal. Yang pertama, penggunaan metodenya seperti apa. Kemudian penggunaan media digitalnya yang digunakan seperti apa. Dan penggunaan sumber media digital. Kemudian ada audit fungsi rekrutmen, di mana rekrutmen sudah populer ya saat ini dan memang sudah umum dikenal seperti itu dan dapat diidentifikasikan apa? Ada 2 hal. Yang pertama, penggunaan metodenya seperti apa? Pemanfaatan daripada sosial medianya seperti itu. Kemudian ada audit fungsi seleksi. Seperti itu. Audit fungsi pelatihan. Saat ini memang hampir keseluruhan perusahaan memang sudah memanfaatkan yang namanya e-training, pelatihan online seperti itu, ya, yang dapat diidentifikasikan dari apa? Yang pertama, penggunaan
perangkat pengelola data digital dalam penerapan program pelatihan seperti EPSS, Electronic Performance Support System. Kemudian ada penggunaan perangkat penyampaian data terkait e-training di mana proses pembelajaran menggunakan interaktif multimedia. Jadi auditor itu perlu memeriksa apakah suatu perusahaan itu sudah menggunakan perangkat penyampaian data berupa teks, video, macam-macamnya ya teman-teman ya. Ada grafik, ada foto, kemudian animasi-animasi seperti itu. Untuk apa? Untuk menghadirkan interaksi antar trainee. Itu harapannya. Selanjutnya, ada penggunaan portal pembelajaran. Jadi itulah keseluruhan perusahaan dalam memanfaatkan e-training. Seperti itu teman-teman. Ada juga audit fungsi pengembangan karir. Dilihat dari apa? Relevansi dan ketepatan prosesnya seperti apa. Kedalaman prosesnya juga seperti apa. Seperti itu. Baik teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan kembali dan ingatkan ya berulang kali juga. Jadi memang capaian pembelajaran setelah mengikuti daripada tutorial ini, jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kembali ya teman-teman ya, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup daripada audit SDM, kemudian cakupan yang dibatasi seperti itu pada audit kompabilitas seperti apa, seperti itu. Jadi memang sekali lagi semua yang telah diberikan oleh tutor itu diharap diulas kembali agar memahami daripada audit-audit SDM tadi ya teman-teman ya. Dan tolong ini dipelajari juga sumber utama belajar kita dibuka ratnya ya. Dibuka di modul di bahan ajar khususnya modul 3 ini dibuka dibuka panduannya, dibuka juga ratnya, dibuka dibaca dipahami agar tidak terjadi mispersepsi. Dan juga kami harapkan rekan-rekan semua mengakses hal-hal yang diperlukan, baik itu terkait perkenalan misalnya, yang kemudian ada diskusi, kemudian juga ada tugas. Dengan apa? Dengan tentunya mengindahkan timeline, karena kita mempunyai dari sesi 1 sampai sesi 8 ini kan punya timeline, punya batas waktu. Diharapkan agar tidak melewati daripada batas waktu atau due date, jatuh tempo tanggal yang telah ditentukan. Karena sistem kita akan otomatis tutup seperti itu. Jadi diharapkan baik diskusi maupun tugas dikerjakan sesuai timeline atau due date yang telah disediakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Memang di samping itu juga Anda diharapkan memang aktif juga tadi diskusi karena memang keikutsertaan Anda dalam diskusi itu akan menentukan nilai juga. Nah, jadi memang kaitannya erat baik diskusi, baik tugas itu kan erat kaitannya dengan nilai akhir yang akan diperoleh rekan-rekan semua. Jadi saya selaku tutor mengharapkan rekan-rekan semua dapat berlatih dan mengerjakan soal, kuis, begitu yang tersedia pada setiap sesinya. Seperti itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada sesi 3 ini. Selalu semangat dan mohon kerjasamanya ikuti untuk pembelajaran baik dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatian dan kesediaannya untuk mempelajari materi ini. Begitu, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.